Wah. Gemes banget liatnya. Tadi di awal kita udah ngomongin bagaimana hari ini tuh kita akan membahas soal film yang isinya tentang ayah gitu kan. Tentang parenting kan Tentang sebenarnya parenting. udah banyak ya. Tapi kalau memang lebih fokus kepada ayah, ini tontonan wajib setidaknya ini adalah buat saya nih. Iya, karena saya udah punya 2 putri nih. Tapi untuk lebih jelasnya mengenai film super ini, kita ajak ngobrol-ngobrol ya teman-teman yang terlibat di dalamnya. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Halo, ada Mas Ray, Raymond, Levi, ada juga Adis. Adis ini sebagai sutradaranya. Yes. Betul. Terus kemudian ini ada wajah baru, ini manis sekali, Zili. Dia orang pertama bilang aku manis. Ya ampun, masa sih? Masa sih? Gak mungkin Iya lah. masih loh. Oke. Dia punya 2 putri ya? Mas Ray sebagai produsernya ya. Betul. Oke, Mas Ray, pengen tahu dong, ini kan film parenting sepertinya kan udah sangat banyak gitu. Tapi kenapa kok tertarik lagi nih mau menggarap atau mungkin mau memproduksi film tentang Ya, di bulan April ini ada 11 film Indonesia dan 3 film blockbuster. Nah, kenapa aku bikin film tentang ayah? Inspirasi dari beliau. Asik. Beliau, Adrian Maulana. Serius? Kamu pernah ingat gak sih? Adrian Jadi Adrian Maulana ini pernah diinterview di sebuah radio. Kebetulan saya ada di sana. Namanya Profil Papa Paling Keren. Saya nggak tahu sih kerennya di mana ya. Jadi inspirasi emang dari para ayah-ayah yang peduli sama anak-anaknya. Itu sih sebenarnya yang mau diangkat. Dan kebetulan kita tayang di hari Kartini tanggal 21 April nanti. Jadi ayah biasanya punya waktu lebih sedikit daripada ibu, betul? Iya. Tapi kadang-kadang ketika waktu itu ada, ayah bingung mau ngapain, ya kan? Nah sebenarnya nggak usah bingung, tapi akan keluar dengan natural sendiri gitu loh. Nalurinya ada gitu. Betul, ya. dan di sini akan ada ayah-ayah yang luar biasa, mereka tergabung dalam Pembajak. Apa itu? Perhimpunan Bapak-Bapak Jaga Anak. Ada huya, Keren ada banget loh, itu huya. jadi kayak campaign begitu ya? Betul, kita punya gerakan namanya Pembajak Perhimpunan Bapak-Bapak Jaga Anak. Maksudnya apa sih semangatnya itu? Semangatnya adalah bahwa kalau lo ngurus anak lo keren, itu aja, as simple like that. Iya bener. As simple like that, dan kadar kegantengan lo naik 10 kali lipat. Ay. Benar. Ini mematahkan stigma masyarakat bahwa ibu yang harus ngurus semuanya. Betul, kan? benar. betul. Inspirasinya sebenarnya dari seperti di film ini. Film ini kan ceritanya tentang Vino G. Bastian sebagai Didi Arka. Dia punya 2 anak perempuan, toddler 5 dan 6 tahun. Sama Adrian. Iya, sama dia, makanya inspirasi dari Adrian. Waduh. Jadi dia family man sebenarnya, dia dekat dengan anak-anaknya gitu kan. Ketika dia ditinggal 2 minggu sama istrinya, semua perintilan untuk ngurusin anak tuh berantakan. Nyari baju, nganter les balet, segala macam itu berantakan banget. Baiklah, berarti ini struggle dan dicampur komedinya dia gitu ya? Komedinya natural banget karena Ya, yang dilakukan sehari-hari Benar, sebenarnya, benar, sehari-hari. tanpa Itu dari diduga-duga anak-anak gitu. 5 dan usia 5 dan 6 tahun gitu ya. kan. Sekarang saya mau tanya Pak Adrian. Kalau Dulu, kan misalnya- saya ditanya. Kita jadi ngomong di sini gitu. Anaknya perempuan. Anaknya pernah gak sih lo nganter anak lo mau ke toilet dan dia maksa ke toilet perempuan? Untungnya sih Bingung kan? sampai hari Nggak pernah ini kan? belum sih. Biasanya kan kalau kita belum jadi ibu sih, cuman pernah aku jadi cewek, cuman pernah nganter adekku cowok, tapi aku bawa ke toilet cewek kan nggak apa-apa gitu kan. Oke, yang cowok tapi kecil. kalau Tapi kalau laki-laki cowok, datang masuk ke toilet cewek tapi enggak kan di film ini nggak begitu kan si Vino? Dilihat aja, dilihat. Gila, serius. Gila, justru itu. Nah, itu bingungnya kok bayang sih. Betul, betul. Jadi komedinya emang di situ gitu. Dan jadi kita memang membuat film yang bisa ditonton oleh seluruh keluarga. Dalam arti kata dari anak-anaknya, orang tua sampai oma-opanya juga. Pokoknya Jadi aman ya, PG-13. benar, aman, masing-masing umur atau semua yang ada di keluarga ini ada konfliknya. Gitu. Kalau pernah nitipin anak ke orang tua, Mas? Oh iya, cukup sering ya jujur ya. Jadi dia interview terus tapi ya. Tapi saya penasaran nih, apa ya, meskipun ini film tentang ayah, tapi ternyata 2 direkturnya atau sutradaranya adalah perempuan. Nah, Mbak Adi sebagai sutradara di sini ngerasa nggak sulitnya atau bagaimana mengkomunikasikannya gitu sampai menceritakan tentang ayah tapi dari sudut pandangnya perempuan, istri 2 ya. orang lagi kan? Iya, aku sama sahabatku Hadra Dayang Ratu itu terlibat di Super Didi. Dia minta aku buat partner sama dia karena dia belum menikah gitu kan. Dia belum menikah dan kita sharing gimana sih kalau misalnya aku harus pergi ninggalin anak gitu. Gimana? Ya aku titipin sama suami gitu. Jadi
sharing aja gitu. Nah, Hadra sendiri di situ dia mengkonsep semuanya, sharing sama aku. Dia lalu pokoknya dia banyak nanya gitu soal rumah tangga apa. Aku akhirnya bantuin buat terlibat bareng, join sama dia. Ya Akhirnya jadi. sulitnya tuh apa? Sulitnya ketika aku mau jagain frame perfect gitu, tapi dua anak perempuan ini gitu, si Anjani dan Velia itu benar-benar belum pernah main film juga gitu. Jadi aku bilang nggak bisa Bu Hadra, nggak bisa, anak-anak ini harus pakai hati gitu. Jadi ya benar-benar natural, nggak kita direct sama sekali mereka berakting kayak apa, dan nice banget. Karena yang menarik di parenting sekarang adalah ketika anak kecil ya, anak 5-6 tahun, mereka sudah tahu alasan kenapa. Mereka harus diberi alasan kenapa. Ketika, apalagi Vino kan juga punya anak perempuan, Jisi. Jadi ketika anak itu harus berakting, mereka tidak berakting, tapi Vino memberikan alasan kenapa mereka harus nangis. Itu yang membuat akting mereka sangat natural. Tapi Zili kan pendatang baru dan bermain di film yang bertemakan keluarga gitu kan, apalagi tentang ayah. Ada langsung keinginan jadi pengen punya keluarga langsung? Atau apa sih akhirnya yang dirasakan, pengalaman apa nih yang didapat dari film? Sebenarnya gini sih, aku orang yang dekat juga sama keluarga, apalagi sama adik-adikku juga masih kecil. Cuman mungkin bedanya gimana cara kita kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini sama adik kita dan sama anak tuh kayaknya beda. Nah, aku belum punya anak kan. Cuma itu jadi suatu kayak ada beberapa pelajaran buat aku. Oke, anak umur segini tuh kita harus ngomongnya baik-baik ya. Biasanya aku di rumah tuh abang, ucu gitu kan. Sama adikku pakai teriak-teriak, tapi pas di ini tuh banyak kayak pelajaran juga. Oh, caranya pakai diomongin baik-baik, mereka pasti ngerti gitu. Itu sebenarnya yang kelihatan juga di film ini. Dialog Vino dengan orang dewasa akan sangat berbeda ketika Vino harus ngomong sama anak-anak. Gitu. Aku sempat review sama beberapa teman psikolog dan mereka bilang, oke, ini emang bagus filmnya. Dan banyak banget orang tua bisa mengambil Pelajaran. Ya, jadi Untuk para ayah atau calon para ayah, ini sangat-sangat Di garis bawahi calon. iya karena menjadi satu pelajaran gitu. Bahwa nggak semua anak atau anak itu dulu sama wanita gitu. Wanita cuma diem di rumah ngurusin anak bla 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 bla. Tapi pada saat kita nggak ada, silakan rasain ya. Silakan rasain ya. Oke, dan tadi nih sebelum acara kami telah mengundang Anda untuk mengirimkan foto Anda dengan ayah hebat Anda. Dan berikut adalah beberapa pengirim terpilih. Ya, kita akan lihat langsung pemenangnya. Pemenangnya adalah Taurina Demega, @Demega DH Putra, dan juga Heni Puji. Inilah tiga yang kita akan berikan. Apa Sheila tadi kita berikannya? Kita akan memberikan souvenir dari Super Didi. Super Didi. Super Didi. Ini ada banget. kaos yang bisa dipakai sama Aduh. Seru banget. Tapi terakhir, Mas Rey, Didi itu artinya apa sih? Jadi itu artinya ayah. 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 Jadi panggilan dari anak-anak ke Arka, ayah. Arkanya Vino Bastian tadi ya. Arka arsitek muda. Arsitek muda. Oke, Arka arsitek muda penuh karya. Arka. Asik. Oke, terima kasih teman-teman dari Super Didi. Jangan lupa nonton 21 April. 21 April. Di seluruh bioskop Indonesia, di bioskop kesayangan Anda. Yeay. Tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda, jadi saatnya kami bertiga dan juga teman-teman dari Super Didi harus pamit. Sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Jangan lupa untuk subscribe. Dan selalu sebarkan semangat cinta damai. Have a great day. Bye. Bye, see you tomorrow.